kebijakan dan program, selalu ada orang-orang yang bekerja tanpa sorotan kamera. Hari ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok yang jarang disorot kamera, tapi dampaknya terasa oleh banyak orang. Halo Sobat SMA, selamat datang di podcast Laksana TV. Hari ini, saya Misa Rahma Angelia dan rekan saya, Vila Deviandra, akan menemani teman-teman semuanya pada podcast kali ini. Pada kali ini, kita akan menyelami cerita, keputusan, dan nilai-nilai dari seorang kasih SMA yang mungkin jabatannya sering kita dengar tapi jarang benar-benar kita pahami. Yuk kita sapa dengan hangat narasumber kita pada hari ini. Izin Bapak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Tasman Firdaus, SPD IMPD. Aktivitas sehari-hari sebagai kasir SMA SMB di kantor cabang dinas pendidikan wilayah 4 provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Bapak perkenalan singkat mungkin dari kasih SMA kita, narasumber kita pada hari ini teman-teman semuanya. Boleh kan Pak ceritain latar belakangnya kenapa Bapak bisa menjadi seorang kasih SMA seperti saat ini? Ya, kalau latar belakang pasti ya latar belakang pendidikan mulai dari awal kuliah, baik itu S1 maupun S2 itu latar belakang pendidikan. Tapi memang dari awal saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Awalnya ya dari guru, kemudian dari wakil kepala sekolah, dan pernah juga diamanahkan sebagai kepala sekolah di SMK 2 dan hari ini sudah selama 3 tahun Pak berada di kantor cabang dinas pendidikan wilayah 4 tingkat SMA dan SMB. Wah ternyata Bapak ini latar belakang pendidikannya sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Ternyata pendidikan itu sangat penting ya teman-teman, supaya kita nantinya bisa menjadi stasi seperti Bapak ini. Nah, oke, bisa kan? Menurut Bapak, kesalahan terbesar pelajar SMA saat mempersiapkan masa depan saat ini Bapak? Kalau kita berbicara pelajar ya, ini adalah salah satu aset negara yang memang perlu dipelihara. Sebab kenapa masa depan dari negara itu memang terletak kepada pundak pelajar atau anak muda. Akan menjadi fatal di saat anak-anak muda melalaikan masa-masa mudanya, masa-masa sebagai seorang pelajar, kalau tidak mampu memakai waktu yang ada. Di antaranya mereka tentu harus disiplin terhadap waktu. Nah, ini sangat penting, sebab kalau kita baca biografi orang-orang sukses itu ternyata memang berawal dari disiplin. Orang yang memang betul-betul mampu menjaga waktu, mampu mengatur waktu. Nah, anak-anak muda sekarang ini itu salah satu hal yang memang sulit mereka terapkan. Bahkan mereka tidak punya motivasi, tidak punya keinginan bagaimana ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Dan kegagalan itu berawal dari ketidakdisiplinan. Bapak perhatikan dengan mata kepala, anak-anak kita setelah kembali dari sekolah itu tidur di rumah atau sambil duduk-duduk melihat HP. Masalahnya waktu-waktu yang itu dia pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita bukan menganggap melihat HP itu tidak bermanfaat, tapi hampir rata-rata di saat anak-anak muda atau pelajar melihat HP itu hampir rata-rata game kan. Kalau dia melihat sesuatu yang bermanfaat atau men-share atau mengupload sesuatu yang bermanfaat, itu akan lebih baik.
Tapi ini enggak, hampir rata-rata anak muda itu mempergunakan HP-nya untuk hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, ini tidak terlepas dari kedisiplinan. Seorang pelajar yang disiplin, dia akan mampu mengatur waktu. Saya dari pagi sampai siang dia harus belajar. Dan dari siang sampai sore dia harus melakukan ini. Nah, dari malam sampai tidur dia melakukan ini. Jadi memang ada waktu itu yang teratur, waktu yang terkontrol, sehingga tidak lepas begitu saja apa yang dia lakukan. Nah, menurut Bapak ini kesalahan fatal ini bagi anak muda sekarang yang tidak disiplin. Dan tentu masih banyak lagi ya. Yang jelas kalau masalah fatal pada saat ini ya, penting sekali menjadi perhatian khusus bagi anak muda. Wah, teman-teman, ternyata yang menjadi perhatian khusus untuk anak-anak remaja seperti kita saat ini adalah kedisiplinan waktu ya Bapak. Iya, disiplin. Karena jika kita disiplin waktu, maka waktu kita itu tidak akan terbuang sia-sia ya Bapak ya. Maka kita akan bisa menjadi remaja yang produktif akan datang. Iya, betul. Untuk itu, untuk remaja-remaja SMA terutama, ayo kita terapkan kedisiplinan waktu itu agar kita bisa menuju nantinya Indonesia Emas 2045 ya Bapak. Oke Bapak, nilai apa yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tapi sangat dibutuhkan di dunia kerja atau pelayanan publik? Nilai apa ya? Yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Kalau di sekolah kan rata-rata nilai itu diajarkan. Dari nilai disiplin tadi lah, disiplin, kemudian nilai tertib, sopan santun, itu semuanya diajarkan di sekolah. Dan bahkan hampir itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia kerja. Di dunia kerja, masalah disiplin itu sangat penting. Kalau kita tidak disiplin, dipastikan di taman tidak akan dipakai. Begitu juga dengan sopan santun, tata krama, atau berkomunikasi. Ini mungkin juga penting. Kalau ilmu komunikasi ini kan sudah agak jarang di sekolah. Di SMA itu tidak ada ilmu khusus tentang komunikasi. Padahal komunikasi itu adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 ini. Seorang yang tidak mampu berkomunikasi, dia tidak akan mampu menyampaikan ide-ide, tidak mampu menyampaikan pendapat. Bagaimana orang akan bisa menilai kita bisa kita tidak mampu mengungkapkan? Itu tentu melalui verbal, melalui komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang tidak mampu berkomunikasi itu sulit melihat bagaimana karakternya. Orang yang berbicara dengan sopan, bicara dengan santun, ini dipastikan anaknya punya karakter yang baik. Tapi kalau dia berbicara belak-belakan saja, berbicara tidak teratur, tidak terarah, nah, bisa dipastikan anak ini berarti tidak bagus karakternya. Jadi memang benar, penting sekali komunikasi ini. Nah, saya rasa ini cukup langka juga diajarkan di sekolah ya. Bahkan guru yang punya spesialis mengajarkan komunikasi ini, saya rasa hampir nyaris tidak ada. Ini di mana didapatkan? Melalui organisasi. Bagi anak bapak yang memang terlibat di dalam organisasi, salah satu kompetensi yang harus dimiliki itu adalah komunikasi. Jangan malas berbicara, jangan malas mengungkapkan ide atau mengungkapkan pendapat. Bahwa di sekolah itu adalah wadah latihan bagi kita. Apalagi nanti di perguruan tinggi, itu sangat penting sekali kita berbicara. Kita mengeluarkan pendapat, mengeluarkan gagasan. Ini kan komunikasi ini. Ini mungkin salah satu ilmu yang sulit didapatkan melalui bangku sekolah, kecuali melalui organisasi. Jadi Pak menyarankan seharusnya memang anak sekolah ini terlibat dalam organisasi semuanya. Yang itu salah satu wadah bagi kita untuk meningkatkan kompetensi komunikasi kita dengan orang lain. Nah, ternyata nilai yang mungkin jarang diajarkan di sekolah itu adalah nilai komunikasi seperti yang sudah Bapak bilang tadi. Tetapi teman-teman jangan ragu atau patah semangat. Nilai komunikasi itu bisa kita dapatkan dalam sebuah organisasi ya Bapak. Karena jika kita
terbiasa untuk berkomunikasi, orang akan menilai kita, attitude kita itu baik ya Bapak. Iya. Sehingga nanti di perguruan tinggi atau di dunia pekerjaan, kita itu akan bisa untuk bekerja atau bersekolah untuk melanjutkan pendidikan itu dengan nyaman, dan mungkin kita lebih dikenal oleh orang itu adalah salah satu anak yang mungkin beretika dan berpengetahuan tinggi. Ya Bapak? Ya. Jika Bapak berada di menjadi siswa SMA, apa yang akan Bapak lakukan saat Jika Bapak seorang pelajar. Kalau Bapak seorang pelajar, Bapak tidak ingin ketinggalan di dunia digital. Hari ini semuanya hampir pakai digital. Semuanya pakai akses. Jadi di dunia digital ini sesuatu yang sangat urgen pada hari ini. Bapak rasa akan tertinggal seorang siswa kalau dia sangat gaptek, tidak kenal dengan perkembangan teknologi. Hari ini hampir semua kebutuhan kita, hampir semua keinginan kita itu diakses melalui digital. Contoh, orang sekarang belanja tidak harus ke pasar, tidak harus ke supermarket, cukup duduk saja di kursi, ditekan HP, yang kita minta bisa datang. Begitu canggih hari ini kan. Boleh jadi pasar itu pada suatu saat nanti akan bisa tutup. Dan tidak sedikit hari ini sudah beransur-ansur. Beberapa toko sudah mulai tutup. Kenapa? Karena memang dia tidak menambah pengetahuannya, tidak menambah kompetensinya masalah digital. Maka akan tertinggal orang-orang yang tidak menguasai digital. Kalau Bapak seorang pelajar, apa wajibkan anak-anak, siswa-siswa atau teman-teman menguasai digital ini? Mau tidak mau, suka tidak suka, digital itu kan terus berkembang. Akan tertinggal kita, akan tergilas kita kalau kita tidak menuruti perkembangan zaman itu. Seperti itu. Begitu pentingnya hari ini. Bahkan dunia kerja hari ini hampir ada beberapa perusahaan yang tidak membutuhkan manusia. Cukup diakses dengan digital. Ini kan luar biasa perkembangan hari ini. Maka sekali lagi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia digital. Nah, ternyata jika Bapak ini kembali lagi menjadi siswa SMA, teman-teman, Bapak ini tidak mau tertinggal dengan perkembangan zaman, terutama digital, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai Gen Z mungkin ya, teman-teman, Gen Z, kita tidak boleh juga untuk tertinggal akan perkembangan digitalisasi. Apalagi sekarang sudah bisa kita lihat banyak banget yang perkembangan digital itu, mulai dari teknologi, bahkan mungkin bisa seperti yang Bapak bilang tadi, kita itu kalau misalnya belanja tidak perlu ke pasar lagi, kita tinggal duduk lalu pesan ya Bapak. Iya, pesan. Oleh karena itu, ini salah satu motivasi untuk kita, teman-teman. Oke Bapak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Bapak. Apa salah satu nilai yang selalu Bapak terapkan meskipun Bapak dalam kesulitan atau dalam kerja yang mungkin Bapak itu tidak bisa lagi untuk Bapak hadapi? Kalau yang masih kuat di dalam diri Bapak nilai disiplin. Bapak termasuk orang yang memang berusaha melakukan sesuatu itu tepat waktu. Contoh sederhana, menghadiri rapat. Kalau rapat itu mulainya jam 11, Bapak harus hadir jam 11 kurang 10 atau jam 11 kurang 5. Berusaha tepat waktu. Apapun kondisinya, kondisi sulit, kondisi susah, atau kondisi sedang lapang, Bapak berusaha melakukan itu dengan tepat waktu dan disiplin. Itu yang hari ini masih kuat di dalam diri Bapak. Dan itu akan berusaha Pak pertahankan. Dan bahkan ingin Bapak tularkan kepada yang mungkin orang terdekat Bapak, seperti istri, anak, atau mungkin kepada orang kerabat-kerabat di kantor, bisa kita menerapkan itu. Saya yakin Rasulullah sudah mengatakan orang yang menyia-nyiakan waktu itu adalah orang yang merugi. Waktu itu seperti pedang
Waktu itu seperti uang. Orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu, maka dia tidak akan mendapatkan uang. Orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu, dia akan digas dengan pedang. Tapi orang yang mampu memanfaatkan waktu, itu tadi orang yang berhasil, orang sukses. Nah, jadi nilai-nilai disiplin itu yang masih Bapak pertahankan, dan insya Allah akan terus dipertahankan. Kedisiplinan akan waktu itu sangat penting teman-teman, karena itu akan sangat berguna nantinya untuk kita ke depannya ya Bapak. Ya. Baik nanti di dunia pendidikan ataupun pekerjaan, karena kita akan terus dipakai oleh orang jika kita mempunyai kedisiplinan waktu. Ya. Oke, Sobat SMA dan yang teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Lansana hari ini, banyak sekali ya teman-teman yang dapat kita ambil dari podcast hari ini, mulai dari motivasi, nasihat, dan bagaimana supaya kita nantinya bisa menjadi remaja yang produktif akan waktu, agar kita bisa dipakai oleh banyak orang nantinya ya Bapak, Ya. baik di pekerjaan ataupun di dunia pendidikan, karena kedisiplinan akan waktu dapat menjadikan kita salah satu orang yang produktif akan waktu. Mungkin hanya itu podcast kita pada hari ini. Saya Misa Rahma Anggelia. Saya Pila Letiandra. Pamit undur diri. Mungkin ada kesalahan dan kekurangan dari podcast kita pada hari ini. Kami dari podcast Lansana TV mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum